Tapi saya nggak mau, saya udah lama nggak tidur bareng sama dia. Karena saya anggapnya dia karyawan gitu, karena dia pengen dibayar. Enggak, sekarang pertanyaan ibu gimana? Ya, mau rezekinya banyak? Iya, saya pokoknya pengen ada keberkahan di rumah itu. Selama puluhan tahun saya nggak pernah ada keberkahan. Ada saya punya usaha titipan motor. Karena ibu nggak pernah ML sama suami. Jawab. Iya emang. Tepuk tangan dulu dong. Ibu harus ML dulu sama suami. Tahunan Pak Haji. Saya nganggapnya karena dia rasanya, saya nganggap dia karena masalahnya karyawan. Karena dia pengen dibayar, sedangkan dia nggak pernah ngasih apa-apa sama saya, nggak pernah nyenangin saya gitu. Ya, Bu, saya setuju. Tiketnya dibeliin ya, pulang ke Makassar. Haji, saya boleh nanya lagi nggak? Ntar, laki dulu ya. Yuk, Bapak mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Omas dari Garut. Omas. Ya. Omas di mana-mana kan perempuan. Iya. Adanya Mandra. Ya, ini kok laki? Nah, ini laki lain satu-satunya. Oh iya. Pak Haji, saya mau minta pencerahannya. Saya kan punya anak satu perempuan. Udah punya cucu 2 sih anak saya gitu. Cuma begitu istri saya almarhum, jadi perilakunya tuh aneh gitu. Anehnya tuh apa? Serakah. Anak Bapak yang perempuan? Iya. Serakah? Serakah. Serakahnya gimana? Jadi saya kan alhamdulillah ya dulu kerja di Jakarta. Jadi alhamdulillah dikasih karunia kuasa Gusti Allah tuh kasih rezeki lah bikin kontrakan Pak Haji. Saya di Cibinong di Jakarta di Tomang gitu kan. Bapak punya kontrakan? Ya petak-petak gitu. Nah, istri meninggal. Anak Bapak satu perempuan. Anak angkat satu laki-laki, tapi anak angkat nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Anak Bapak perempuan perilakunya kenapa? Jadi aturan kan maksud saya kalau saya kan masih ada gitu. Kasih ke hasilnya gitu kan bapaknya sedikit kita hasil kontrakan itu gitu. Mengapa ditutup semua gitu masalah? Sama anak Bapak yang perempuan. Betul, emang begitu, Pak? Semua anak begitu, Pak. Jadi maunya Bapak gimana? Dimatiin apa enggak anaknya? Kalau saya sih doa yang baik-baik aja Pak Haji supaya sadar gitu, ingat kan mana hak yang batil, mana haram kan saya mesti punya hak gitu. Udah gitu kan saya waktu itu saya kebetulan beli tanah lagi yang di daerah yang tanah garapan itu Pak Haji, daerah Tomang itu banjir kanal. Bikin lagi ditelikung lagi sama adik saya sendiri pakai nama adik kandung. Iya, ditelikung lagi pakai nama suaminya. Bapak tahu gak kenapa kontrakannya direbut sama anak kandung perempuan, tanahnya Bapak direbut sama adik kandung Bapak? Bapak tahu gak? Karena Bapak sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Iya, betul. Jawab. Betul. Tepuk tangan dong. Betul. Iya Pak Haji, betul emang saya akui itu dulu saya kerja di dunia, jadi ngelupain Gusti Allah nggak lupa ke saya gitu. Saya yang ngelupain, saya betul itu Pak Haji saya terima itu. Coba sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Nanti kembali lagi, anaknya sadar. Anaknya balikin lagi, nanti adik Bapak balik lagi. Kedua, Bapak sedekah subuhnya bolong. Jawab. Iya betul. Tepuk tangan dong. Betul. Karena kan di Al-Quran ada ayatnya, Pak. Setiap pagi, setiap subuh jam 00, Allah turunin 2 malaikat. Malaikat yang satu, dia berdoa, kasih rezekinya yang berlimpah orang yang sedekah di pagi hari. Bikin dia usahanya habis, terpuruk hasilnya. Bikin dia nyungsep. Orang yang nggak pernah sedekah di pagi hari, orang yang nggak pernah sedekah subuh, dikasih rezeki nyungsep. Kalau orang yang sedekah subuh, bikin rezekinya bertambah. Nah, Bapak masuk kriteria yang nyungsep nih. Di hari tuanya nyungsep. Coba Bapak sekarang sedekah subuhnya dikeluarin. Dari mana aja? Saya nggak punya uang, Pak Haji. Harus. Gimana caranya? Bapak makan aja sehari sekali. Yang 2 kali, 3 kali buat sedekah subuh. Atau Bapak makan sehari 2 kali, sehari sekali. Sehari 2 kali. Yang ketiga kalinya buat sedekah subuh. Nanti duitnya balik lagi. Sama badiah qobliyahnya dikerjain. Nanti balik lagi. Gitu loh, Bos. Sayang, Bos, hari tuanya hidupnya sengsara. Betul. Ditelikung sama anak sama. Udah, sedekah subuh sama sholat badiah qobliyah. Nanti anaknya sadar. Ya kan? Jadi nggak jadi disantet kan? Nggak, jangan. Saya punya cucu Pak Haji. Oh ya, udah jangan ya. Jangan gitu. Bapaknya aja yang disantet ya, kakeknya ya. Yo, Ibu apa? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Saya tadi masalah suami saya emangnya punya suaminya mana? Nggak mau ikut. Suaminya Ibu mana? Di rumah. Saya ajakin nggak mau deh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan gini, saya kan punya suami, saya di rumah kan punya usaha titipan motor pada yang karyawan pada nitip motor di rumah. Terus mungkin karenanya ngedrop kali ya, apa gimana gitu. Maksudnya gini, suami saya jaga, tapi kayak karyawan Pak Haji minta dibayar sama saya.
itu rumah usaha punya saya, tapi suami saya minta dibayar, sedangkan dia nggak tanggung jawab, udah puluhan tahun nggak sama saya, nggak pernah tanggung jawab ngasih uang gitu. Pertanyaannya apa? Iya, maksudnya itu saya ngerjain ini kan, ini ada sifat-sifat giniannya. Itu bagaimana maksudnya? Tapi saya nggak mau, saya udah lama nggak tidur bareng sama dia. Karena saya anggapnya dia karyawan gitu, karena dia pengen dibayar. Enggak, sekarang pertanyaan ibu gimana? Ya, mau rezekinya banyak? Iya, saya pokoknya pengen ada keberkahan di rumah itu. Selama puluhan tahun saya nggak pernah ada keberkahan. Padahal saya punya usaha titipan motor. Karena ibu nggak pernah ML sama suami. Jawab. Iya, emang. Tepuk tangan dulu dong. Ibu harus ML dulu sama suami. Tahunan Pak Haji. Apa saya nganggapnya karena dia rasanya, saya nganggap dia karena masalahnya karyawan. Karena dia pengen dibayar, sedangkan dia nggak pernah ngasih apa-apa sama saya, nggak pernah nyenangin saya gitu. Bu, saya setuju sarannya ibu. Lebih baik kita kasih duit suami, kita yang bayar, tapi Allah kasih kita rezeki 10 miliar. Suami kita kasih aja 10 juta. Yang 9 miliar 990 juta, ibu aja yang pegang. Karena para laki-laki kalau megang duit banyak, beting kah? Tapi Daripada nanti suami yang dapat 10 miliar, ibu mau dikasih 10 juta. Mendingan ibu aja yang dari Allah 10 miliar, suami kita kasih 10 juta. Caranya gimana? Ibu tiap malam tawarin suami ibu ML di kereta api. Tapi Pak Haji dia pernah bilang begini, kan saya sering mudahan, ntar balik lagi, udah balik lagi gitu ya. Sering pernah ngomong begini, lu bukan suami, lu bukan istri gua lagi sekarang gitu. Jadinya saya takut. Enggak, itu cuman karena kekesalan aja. Biasa, udah tawarin pulang dari sini, ibu langsung telanjang bulat di teres. Papa, aku datang. Tapi dia Pak Haji, apa maksudnya nggak kenapa-napa. Maksudnya ini nggak sah nggak gitu. Saya nganggapnya dia karyawan. Sah, udah gue sahin lah, udah gue sahin. Udah gue sahin. Mumpung hari ini gue belum Makanya saya ML. sah dulu, mulu. Udah sah, dah. Gue hari ini belum ML nih, gue sahin aja dah. Kalau saya yang lain-lain, berarti saya berkah. Sukses. Berkah. Sukses. Sukses. Amin. Kasih duit 250 juta, ibu ML tar gue kasih 250 juta. Kasih lihat. Amin. Ibu ML sampai 100 tahun gue kasih 250. Kasih lihat 250 tuh. Lo ML, lo yang ML gue yang bayar. Kayaknya ML bu tiap hari. Saya udah puluhan tahun Pak Haji, beneran. Iya, maksudnya ibu tinggal ML aja. Bisa gak? Kan ibu udah puluhan tahun gak nawarin ML. Sekarang nawarin gimana ngomongnya ke suami, ayo. Lupa. Mana nih yang bisa ngajarin? Bapak gimana Pak? Coba kasih usulan. Pak Haji, Cara. Bapak dia girang banget tuh Pak Haji. Hah? Dianya pengen begitu. Kan Emangnya dia pengen banget Pak Haji, tapi saya nolak terus Pak Haji. tuh, gua kasih 250 juta lo Amin ML. ya Allah ya Rasulullah. Lo ML dulu baru gue bayar. Lo ML dulu. Lo ML dulu nanti gue bayar. Lo ML dulu. Emang kita pulang dari sini. Ya, lo ML video call. Ya kan, mana buktinya? Iya. Mau Pak Haji. Mana buktinya? Pengen Pak Haji sah nggak? Ya Saya udah sah lah. Udah lo yang ML paling gue yang ngaceng. Kan saya nggak punya nomor Pak Hajinya. Ah? Nggak punya nomor Pak Ya Haji. jangan sama gue lah, sama dia aja lo video call. Emang maunya lo. Beneran Pak Haji, saya lagi ngerjain gitu, videoin. Iya. Iya dong, buat bukti ya. Nanti gue kasih stempel apa? Nggak boleh. Dia yang ML, lo yang becek. Harus sama yang laki-laki lah. Lo ML, video call. Nanti kita taruh di status kita ya. Ya, gue kirim ke AI. AI ini ada kuntilanak lagi ML. ML. Apa badannya doang mah, asal jangan mukanya. Kan yang di ML, yang di video call alat kelamin ibu madep ke atas gini tuh. ML, ntar gue kasih tunai 250 juta. Jangan, Pak Haji boleh gak uangnya dulu, nanti gue kasih ML. Ya lombanya belum, masuk hadiahnya. Lomba dulu dong, istilahnya bertanding dulu. Kapan? Hah? Hadiahnya kapan?
Lo ML, nanti langsung gue santet. Gue lagi nyari tumbal sepasang. Hah? Sehari 10 kali. Sehari 10 kali dong, 250 juta. Maksudnya ML sekali 250 juta. Rugi. Gue mau lo habis ML mati. Jadi kan gak dapet hadiah. Pak Haji, dia nggak mau. Pak Haji, dia nggak mau apa namanya? Dia nggak mau ngerjain, saya yang ngerjain semua yang apa sholat malamnya itunya nggak apa-apa. Ya ibu aja. ML juga yang nawarin ibu. Jangan suami yang minta, ibu yang nawarin. Nenen, ibu tawarin. ML, ibu tawarin. Semuanya ibu semua yang action. Nanti yang dapat duit ibu. Anak saya kaget banget itu. Anak Iya. enggak. Emang enggak emang Kan apa? nanti ibu ML-nya di teres. Emang ML-nya di mana? Di kamar. Jangan. Di lampu merah. Yo, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Mulyanto dari Temanggung Pak. Ya. Jawa Tengah. Temanggung. Ya betul. Saya itu punya cucu, udah umur 5 tahun tapi belum Punya bisa cucu ngomong. 5 tahun. Belum bisa ngomong Pak Haji. Belum bisa ngomong. Ya, ya. Oh, gampang. Mohon penjelasan. Cari gelang Ya. yang dari emas, dikerok lidahnya. Setiap hari jam 12 siang dikerok. Iya, iya, iya. Nanti kalau mau tidur, colek alat kelamin neneknya atau alat kelamin ibunya, taruh di mulut. Iya, siap Pak Haji. Siap, siap. Iya. Selama 9 hari dikerok pakai ini. Boleh pakai cincin, kalau pakai cincin mesti diketali, takutnya ketelan. Ya. Atau pakai gelang, nih dikerok jam 12 siang. Misalnya gelangnya pinjem nggak apa ya Pak? Boleh, nyolongnya boleh. Boleh lah bos. Terus yang kedua saya itu alhamdulillah Pak Haji sudah ikut belajar menjalankan yang mandi jam 6 malam terus baca Quran, mohon doa restunya, insya Allah saya pasti bisa umroh Pak Haji. Pastilah umroh gratis. Besok tanggal 19 ya kita ya berangkatin. Februari kita berangkatin umroh gratis. Nanti yang tanggal yang lebaran Idul Fitri kita juga berangkatin lagi anak yatim gratis juga. Nah, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube bisa dampingin anak yatim umroh Ramadan di Mekah di Mekah di tanah suci. Iya. Saya maunya gratis. Ya kebetulan saya juga. Ya, nanti Bapak dan Ibu kalau berangkat umroh, saya kasih uang saku per orang 50 juta. Nanti Ibu yang 5 juta buat makan, jajan. Nah, yang 45 juta Ibu nanti Bapak beliin emas. Nanti sampai sini emasnya kasih ke saya. Soalnya di sana emasnya bagus. Emasnya mahal, emas Arab. Mahal-mahal, Pak, Bu. Luar biasa. Ya masa Ibu 50 juta umroh habis, nggak mungkin lah. Paling 5 juta cukup. Kan semua udah disiapin nama travel. Travelnya kita pakai maktur yang termahal. Nah, nanti Ibu saya pegangin Bapak 5 juta buat jajan, beli oleh-oleh. Real kan murah, nggak bakal harganya tinggi. Nah, ntar yang 45 juta Bapak dan Ibu beliin oleh-oleh emas. Nanti sampai di sini langsung kita ambil di bandara.